sini saya akan membahas terkait peran manajemen SDM dalam menciptakan atau mensukseskan SDG atau Sustainable Development Goals. Teman-teman sering mendengar istilah sustainability. Istilah ini memang sedang populer dan selalu dikaitkan dengan isu-isu terkait perubahan iklim, sampah plastik, polusi, dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak sih, kalau sustainability ini bukan hanya membahas terkait isu-isu lingkungan saja, melainkan sustainability ini di masa depan akan menjadi sebuah konsep integral di semua lini pekerjaan. Sustainability berkembang menjadi diskursus global mulai tahun 1987 dengan publikasi Brundtland Report, Our Common Future. Melalui report tersebut, orang-orang mulai tersadar bahwa apa yang kita lakukan sekarang bukan hanya memberikan manfaat untuk generasi sekarang saja, melainkan apa yang kita dapatkan bisa kita berikan manfaat juga untuk generasi yang akan datang. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015. PBB telah menetapkan 17 SDG dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan secara berkelanjutan dan ditargetkan tercapai pada tahun 2030 mendatang. 17 SDG ini mencakup terkait tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan 17 SDG, semua lapisan masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan SDG. Salah satunya yaitu manajemen SDM. Dalam konteks manajemen SDM, SDG mendorong perusahaan dan organisasinya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberkelanjutan ke dalam strategi manajemen tenaga kerjanya. Tahapan-tahapannya ialah yang pertama perekrutan dan seleksi. Manajemen SDM memastikan bahwa perusahaan merekrut karyawan baru yang memiliki nilai-nilai dan kompetensi sesuai dengan tujuan SDG dengan menerapkan kesetaraan gender, yang artinya tidak memandang calon karyawan atau tidak membedakan calon karyawan berdasarkan gender, tetapi memandang sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki calon karyawan selama melaksanakan tugasnya. Lalu, manajemen SDM memastikan bahwa perusahaan dapat memberikan kenyamanan dan lingkungan yang aman dalam proses perekrutan dan seleksi, seperti tidak adanya penindasan, pengintimidasian, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Manajemen SDM menyediakan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan serta mengangkat isu-isu tujuan SDG yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait isu-isu tersebut. Contohnya, karyawan harus mengetahui serta menerapkan dalam perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia serta kesetaraan sosial dalam bekerja, sehingga lingkungan perusahaan dan karyawan yang ada di dalamnya dapat menerapkan hal tersebut. Selanjutnya, penilaian kerja. Manajemen SDM dapat mengintegrasikan tujuan SDG ke dalam pencapaian atau penilaian kinerja karyawan, sehingga mendorong karyawan untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti apakah pendidikannya berkualitas serta meningkatkan kompetensi dengan mandiri secara berkala. Jadi, karyawan juga dapat memberikan kontribusi serta inovasi yang membangun secara berkelanjutan dalam beberapa aspek industri maupun infrastruktur. Serta manajemen SDM juga dapat memberikan penilaian kinerja secara adil. Selanjutnya, kompensasi. Manajemen SDM dapat merencanakan serta merancang sistem kompensasi untuk mendorong karyawan dalam pencapaian suatu target yang terkait dengan SDG.
seperti menerapkan pengurangan emisi karbon baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari, serta menggunakan kompensasi untuk meningkatkan akses pendidikan terhadap karyawan. Adapun implementasi manajemen SDM berbasis SDG di PT ABC untuk mendorong keberlanjutan. PT ABC adalah perusahaan manufaktur yang berkomitmen untuk mendukung SDG, khususnya terkait tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, dan penanganan perubahan iklim. Untuk mendukung tujuan ini, perusahaan menggunakan strategi manajemen SDM yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, mencakup kebijakan pengelolaan karyawan, kesejahteraan, serta pelestarian lingkungan. PT ABC ini menunjukkan bagaimana kebijakan manajemen SDM yang efektif dan sesuai dengan SDG dapat menghasilkan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan dan karyawan, tetapi juga bagi lingkungan serta masyarakat luas. Peran manajemen SDM sangat penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung berkelanjutan jangka panjang baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Sejak diperkenalkan pada September 2015, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals menjadi dasar berbagai negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tentunya kebijakan untuk mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini tidak hanya baik bagi negara, namun bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah hingga iklim dan praktik berbisnis. Menyadari hal ini, dunia usaha turut melibatkan, menyesuaikan, bahkan mengubah nilai bisnis mereka sejalan dengan Sustainable Development Goals. Kali ini saya berkesempatan untuk melihat bagaimana penerapan nilai SDG dalam operasi perusahaan. Saya berkesempatan berkunjung ke PT Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP yang merupakan unit bisnis dari April Group, perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam hutan. Tempat pertama yang saya kunjungi adalah nursery atau tempat pembibitan. Dari sinilah seluruh bahan baku operasi perusahaan berasal. Seperti lahan perkebunan pada umumnya, bibit-bibit ini ditanam untuk mengisi area penanaman. Sejalan dengan poin SDG tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, April Group memastikan seluruh bahan baku produksi berasal dari tanaman yang terbarukan dan dipertanggungjawabkan. April Group pun mengaplikasikan konsep keberlanjutan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Contohnya implementasi kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan atas SFMP 2.0 atau Sustainable Forest Management Policy yang berkontribusi pada tercapainya balance scorecard yang terintegrasi dengan usaha yang sifatnya lebih tradisi. Perusahaan yang memproduksi pulp dan kertas dengan flagship brand Paper One menyadari pentingnya nilai keberlanjutan dalam proses produksinya. Susilo Sudarman, Manager Sustainability PT RAPP, mengatakan bahwa perusahaan memiliki kerangka kerja berkelanjutan dalam operasional perusahaan. Dan untuk April sendiri kita punya Sustainable Forest Management Policy versi 2.0, di mana di situ kita meng-ensure bahwasanya semua bahan baku yang kita konsumsi di sini berasal dari areal yang memang traceable, yang memang dibuka dengan bertanggung jawab. Kemudian setelah dipanen, kita akan tanam kembali untuk ensure bahwasanya ke depannya kita mempunyai bahan baku yang baik lagi. Keberlanjutan adalah salah satu hal yang paling penting untuk kita bisa ensure, di mana juga ini setelah menjadi global priorities dari semua negara, di mana bisnis juga diminta supaya inline dan align untuk bisa mencapai goal tersebut di 2030. Green Gas House Tower ini misalnya menjadi salah satu investasi yang dilakukan perusahaan untuk aktif dalam upaya penanganan iklim di sekitar operasi perusahaan. Tower setinggi 40 hingga 45 meter ini dipakai untuk mengukur data net emisi yang ada di ekosistem perkebunan area perusahaan beroperasi.
Saat ini April Group memiliki 3 tower GHG yang tersebar di beberapa area, termasuk di wilayah restorasi ekosistem Riau. Keberadaan GHG Tower ini juga sejalan dengan target SDG 13, yaitu meningkatkan pengetahuan dalam mengatasi perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan. Sesuai dengan komitmen perusahaan kita, dia peduli terhadap climate, bahwa climate ini adalah merupakan isu global, tidak lagi isu nasional lagi. Jadi penting perusahaan kita peduli terhadap terkait dengan emisi dan pemanasan global. Nah, makanya kita sekarang lagi mencari atau menghitung berapa emisi faktor yang ada di ekosistem ini. April Group menilai penerapan SDG dalam kegiatan operasi tidak hanya memberikan dampak bagi perusahaan, tapi juga membawa dampak bagi masyarakat hingga pemerintah. Hal ini sejalan dengan target SDG nomor 8 yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua. Triana Kristandini, Assistant Deputy Director Sustainability April Group, mengatakan semakin banyak pihak swasta yang terlibat dalam framework SDG, maka dampak yang dirasakan akan semakin besar. Harapannya tentunya semakin banyak pemain swasta yang mengadopsi framework SDG terhadap operasionalnya, akan semakin banyak pula kegiatan yang dapat terukur secara sistematis dan terlihat juga kontribusi dan juga berapa banyak yang harus kita capai untuk mencapai SDG target yang sudah ditentukan. Di April Group, SDG tidak hanya berbicara mengenai operasi perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, tapi juga pengembangan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan berbagai program kemitraan. Dari Pangkalan Kerinci Riau, Tim Liputan CNBC Indonesia. Mungkin sekian saja pembahasan terkait manajemen SDM dalam mensukseskan SDG. Dari saya, Wita Novianti. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.